era yang semakin canggih, generasi milenial atau generasi Y, lebih gemar dengan kalau ada teknologi-teknologi baru. Kemudian open-minded, terbuka. Jadi mereka tidak kaku, tidak dogmatis, berpikirnya lebih terbuka. Itu generasi milenial. Kemudian achievement oriented, mereka suka capaian-capaian baru. Jadi mereka suka dengan pengembangan dirinya, pengembangan situasinya, mencapai sesuatu, achievement oriented. Kemudian mereka kreatif, problem solver. Karena mereka terbuka, suka capaian, maka mereka punya karakter kreatif. Berani mencoba, trial and error, sampai ketemu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam hari ini kita masuk melalui gerbang perspektif generasi. Jadi mungkin teman-teman sering dengar orang bilang bahwa kita ini anak zamannya masing-masing. Setiap orang itu cara hidup, cara berpikir, cara berperilakunya itu banyak dipengaruhi oleh situasi zamannya. Baik, kita lanjutkan. Mari kita belajar pelan-pelan. Saya akan mengawali pemahaman diri kita, mengenali who am I kita dari sisi zaman. Saya awali dari generasi tua baby boomers. Saya tidak bahas yang tradisionalis veteran ya, mungkin karena sudah sangat sepuh. Kalau saya awali dari yang lahir tahun 25 sampai 45. Mungkin lebih to the point biar tidak terlalu banyak makan waktu. Saya awali dari baby boomers. Dan nanti terakhir kita gali gimana sih cara kita membentuk karakternya. Tapi untuk sementara kita lihat karakternya dulu. Karakter baby boomers ini lahirnya sekitar tahun 46 sampai 64. Seperti tadi ya sudah dijelaskan. Secara umum begini, ya ini tetap ya teorinya bukan teori yang harga mati, tapi ini generalisasi. Mungkin di beberapa hal tampak over generalisasi. Generalisasi itu dipandang umumnya saja, biasanya saja. Nah, baby boomers ini generasi yang lahir pasca perang, yang saya sebut tadi mulai makmur, kemudian optimisme lahir, jiwa membangun muncul dengan sangat kuat. Ada beberapa karakter utama generasi ini. Yang pertama adalah work-centris. Jadi work-centris itu semangat kerjanya tinggi. Orang-orang ini yang baru mengalami situasi pahit karena perang, kekacauan, dan lain-lain, semangat membangunnya memuncak, maka etos kerjanya tinggi. Makanya istilahnya work-centris. Kita harus kerja. Nah, ini gaya baby boomers. Perubahan tidak akan terjadi kalau kita diam saja. Mari membangun. Ini gaya baby boomers. Kemudian yang kedua, kompetitif. Kompetitif itu berarti mereka ini bersaing, berlomba. Ayo, siapa yang lebih cepat, dia yang menang. Dia yang maju, yang unggul. Mari bikin inovasi-inovasi. Mari melakukan temuan-temuan untuk menghasilkan kemajuan-kemajuan. Nah, jadi istilah progres, kemajuan, dan lain sebagainya itu populer sekali. Jadi gaya baby boomers itu kompetitif. Mereka ingin menang, tidak mau kalah dengan yang lain. Kalau sana maju, yo kita harus maju juga. Kalau mereka sukses, kita juga harus sukses. Nah, ini gaya kedua. Jadi kompetitif. Nah, ini boleh teman-teman membandingkan dengan
orang tuanya misalnya, atau kita yang mungkin Bapak Ibu ada yang mendengarkan ngaji malam ini, kira-kira cocok nggak ya kalau generasi era ini itu kompetitif. Dia nggak nyaman kalau kalah dengan yang lain, dia inginnya maju dan work centris, inginnya kerja keras. Kemudian self-reliant. Self-reliant itu mandiri. Kemandirian itu jadi kebanggaan tersendiri, ketidaktergantungan. Saya bisa memenuhi kebutuhanku sendiri. Dulu zaman Orde Baru di Indonesia, di era-era ini kan populer sekali istilah misalnya swasembada. Jadi bisa memenuhi sendiri kebutuhan-kebutuhannya. Self-reliance. Kemudian yang keempat, generasi baby boomers ini appreciate proses. Sangat menghargai proses. Ya kalau ingin sukses ya kerja. Kalau ingin berhasil ya berjuang. Sangat menghargai proses. Kemudian sangat menyetujui, menyukai self-improvement. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas diri yang terus-menerus. Ini mental-mental yang dikembangkan mungkin oleh simbah-simbah kita hari ini. Jadi orang itu ya harus tambah baik, jangan jadi orang buruk, jangan jadi orang yang rankingnya turun, ranking kita harus naik terus. Nah kemudian etik. Jadi etik itu ya sangat menjunjung tinggi, mengedepankan moralitas, etika, akhlak, dan adab. Nah, ini menjadi andalan dari kelompok baby boomers. Makanya adik-adik, teman-teman, ya jangan bosen, jangan jemu kalau sering dinasehati oleh simbah-simbahnya untuk jadi orang yang baik, yang sifatnya begini, begitu. Karena memang karakternya baby boomers itu fokus pada etik dan juga idealistik. Idealistik itu banyak ideal-ideal, banyak nilai-nilai hidup, nilai-nilai diri yang diperjuangkan. Jadi hidup berdasar nilai-nilai, berdasar norma, berdasar etik untuk meningkatkan diri, kemudian mengikuti proses, sadar proses untuk mandiri, hidup secara kompetitif dan kerja, work centris. Itulah beberapa karakter yang baby boomers. Meskipun ada kritik juga, ada sedikit kecenderungan kelompok baby boomers itu punya karakter egoistik. Egoistik itu ya intinya kalau dia merasa benar ya sudah, sulit dikritik. Jadi versinya dia dianggap ya ini yang terbaik. Kalian harus manut saya, ikut saya. Nah ini gaya baby boomers. Ya saya bilang tadi ini tidak harga mati. Mungkin setiap orang beda-beda. Tapi secara umum, secara global, karakter baby boomers itu ya semacam ini. Work centris, kompetitif, self-reliant, appreciate proses, self-improvement, etik, idealistik, dan agak egoistik. Nah, sekarang kalau generasi selanjutnya setelah baby boomers, ini generasi X, ini 65 sampai 80. Ini mungkin kalau sebagian besar teman-teman yang mendengarkan, ya generasi X ini orang tuanya teman-teman hari ini. Itu mungkin kelahiran generasi X. Saya juga masuk generasi X. Ada sedikit beda di era ini. Ini sudah agak jauh dari perang, sudah mengalami kemakmuran. Sudah mulai muncul fasilitas-fasilitas teknologi. Nah, generasi X ini melanjutkan era baby boomers. Yang pertama punya karakter balance antara work and life.
Jadi kalau generasi baby boomers cirinya pekerja keras, gimana caranya bekerja meningkatkan kualitas diri. Tapi generasi X ini yo kerja, tapi kerja untuk hidup, bukan hidup untuk kerja. Jadi bagi generasi X, kerja itu alat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kerja itu alat, bukan tujuan. Nah ini cara berpikirnya generasi X. Kalau baby boomers tadi kan semangat sekali kerja. Pokoknya ayo kerja, ayo kerja. Tidak salah, karena zaman itu sedang semangat-semangatnya membangun pasca perang. Nah generasi X ini situasinya sudah stabil lama, maka muncul kesadaran, yo kita hidup ini bukan kerja untuk hidup, tapi bukan hidup untuk kerja, tapi kerja untuk hidup. Jadi kerja itu alat untuk memenuhi tujuan hidup. Ciri pertama. Ciri kedua dari generasi X ini lebih fleksibel, lebih mudah beradaptasi, toleran terhadap berbagai gaya hidup. Saya bilang tadi, generasi X ini mengalami era teknologi sangat sederhana atau tanpa teknologi, dan juga era teknologi canggih. Dan mereka ini karena mengalami perubahan-perubahan drastis dalam hidup ini, mereka lebih fleksibel. Jadi lebih mudah beradaptasi, lebih mudah menyesuaikan diri kalau terjadi perubahan-perubahan gaya hidup. Nah, ini ciri kedua dari generasi X. Ciri ketiga, lanjutan dari karakter generasi X adalah individualistik. Jadi, individualistik itu mereka lebih menghargai dirinya. Mereka lebih suka independen, tidak diatur-atur, tidak terlalu diintervensi. Mereka menghargai kebebasan plus tanggung jawab. Nah, ini cirinya generasi X. Kalau terlalu banyak diatur, mereka tidak suka. Kalau terlalu banyak dikekang, mereka tidak nyaman. Kalau boleh ya nyari celah untuk bisa bebas. Nah, ciri generasi X itu ya mungkin kalau banyak diatur ya dengan berbagai pertimbangan mereka kelihatan patuh, tapi sebenarnya mereka gembira, mereka lebih suka yang lebih bebas, yang tidak terlalu banyak aturan. Itu ciri generasi X. Makanya selain individualistik, mereka itu karakternya informal. Jadi tidak terlalu suka hal-hal yang formal, yang resmi, yang diatur. Mereka tidak mau banyak diatur, juga tidak terlalu ingin mencampuri urusan orang lain, ngatur-ngatur orang lain. Nah, ini di buku itu dijelaskan begitu, dan juga technologically adapt. Jadi generasi yang mahir teknologi karena mereka lah yang mengalami era lahirnya teknologi-teknologi canggih. Technologically adapt itu ya generasi yang mahir teknologi. Ini era-era 65-80 ya. Termasuk saya, itu kan generasi X. Ada yang cocok, ada yang tidak, pasti saja. Tapi beberapa mungkin sesuai. Paling tidak, ini bahan kita untuk refleksi diri kita masing-masing. Terus, kita lanjut. Era yang semakin canggih. Generasi milenial atau generasi Y. Nah, mungkin banyak juga yang ikut ngaji malam hari ini generasi Y. Yang pertama, generasi Y ini adalah generasi yang tech savvy. Tech savvy ini yang penggemar teknologi. Ya, mereka sejak lahir sudah kenal teknologi. Makanya lebih tech savvy.
lebih gemar dengan kalau ada teknologi-teknologi baru. Kemudian open-minded, terbuka. Jadi mereka tidak kaku, tidak dogmatis, berpikirnya lebih terbuka. Itu generasi milenial. Kemudian achievement oriented, mereka suka capaian-capaian baru. Jadi mereka suka dengan pengembangan dirinya, pengembangan situasinya, mencapai sesuatu, achievement oriented. Kemudian mereka kreatif, problem solver. Karena mereka terbuka, suka capaian, maka mereka punya karakter kreatif. Berani mencoba, trial and error, sampai ketemu jawabannya. Generasi-generasi ini mungkin gambaran kreatif problem solver itu misalnya kalau punya perangkat gadgetnya error, rusak, itu mereka mau nyoba-nyoba. Ini salahnya di mana, kelirunya di mana, kurangnya di mana, melakukan trial and error, coba-coba, sopo ngerti, bener, diperbaiki sendiri misalnya. Itu kreatif problem solver. Kemudian yang kelima, social buff. Social buff ini suka dengan relasi sosial. Jadi mereka senang dengan komunitas-komunitas. Mereka mungkin suka membuat komunitas-komunitas sesuai versi, sesuai passion mereka masing-masing. Ini namanya social buff. Kemudian mereka ini generasi yang cirinya easily bored, mudah bosan. Jadi karena itu mereka ini terus jadi kreatif untuk tidak gampang bosan. Mereka ingin menciptakan hal-hal yang baru. Nah, terus mereka ini self-centered. Self-centered itu membaca segala sesuatu, terpusat pada dirinya, memahami, melakukan segala sesuatu dengan fokus pada dirinya. Ini self-centered. Ini yang mungkin ada positif, ada negatifnya. Dan ada yang bilang generasi Y itu cenderung agak narsis. Ingin tampil, ingin menunjukkan dirinya, apalagi didukung self-centered tadi, terpusat pada diri. Meskipun begitu, mereka ini gemar teknologi, pikirannya terbuka, orientasi hidupnya untuk capaian-capaian dan kreatif, serta suka bersosialisasi. Meskipun mudah bosan, perspektifnya lebih ke perspektif sesuai dirinya dan agak narsis. Ini cirinya generasi Y, generasi milenial. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau generasi Z, ini lebih muda lagi. Generasi era 98 sampai 2010. Nah, beberapa mirip dengan generasi milenial, tapi meskipun beberapa ada pendalaman-pendalaman, penyangatan-penyangatan. Misalnya generasi Z ini sosial interaktif, suka melakukan interaksi sosial, termasuk yang melalui teknologi informasi atau yang hari ini kita kenal sosial media. Jadi generasi Z ini suka berinteraksi, suka kalau ditanggapi orang, suka mengomentari, suka juga kalau dikomentari, dijempoli. Jadi yang tadi generasi Y agak narsis ini diperkuat dengan sosial interaktifnya di generasi Z. Jadi generasi ini makanya mungkin hari ini adik-adik anak-anak muda kita rame sekali di medsos dan lain-lain, memang karakter eranya begitu, generasi Z. Apalagi mereka ini punya ciri multitasker. Multitaskers itu multitasking. Dia tidak nyaman kalau melakukan kegiatan hanya satu saja.
Sukanya double-double. Saya nggak tahu ada nggak teman-teman di sini misalnya yo pegang HP, yo nonton TV, ya di depan laptop ngapain. Nah ini multitasker. Kadang-kadang makan saja kan nggak cukup hanya makan. Yo sambil makan, yo sambil ngobrol dengan teman, yo sambil pegang HP, baca WA. Multitaskers. Ini cirinya generasi Z. Pak, ini apa ada di generasi Z saja? Ya enggak. Ya mungkin generasi yang lain bisa ketularan generasi Z. Yang tua-tua ikut-ikutan, yang muda-muda sekarang serba multitasker. Apa saja disambi, baca WA, baca berita, disambi. Tidak pernah melakukan satu hal dinikmati, dihayati, didalami. Yang dilakukan selalu macam-macam. Nah, kemudian ada penelitian mereka ini entrepreneurs. Generasi Z ini ada penelitian 72% ingin merintis bisnis atau usaha sendiri. Generasi Z ini malu. Kalau ditanya cita-citanya apa, terus mungkin jawabnya pengen jadi PNS atau ASN, pengen jadi. Mereka ini lebih suka, lebih bangga kalau mampu misalnya membuka usaha mandiri atau bisnis-bisnis mandiri. Nah, ini gayanya generasi Z. Nah, terus generasi Z ini adalah generasi yang sangat terdidik, educated. Mengapa? Karena mereka bisa dapat informasi apa saja langsung dari internet, dari teknologi informasi yang mereka pegang. Jadi generasi Z ini satu generasi yang mahir sekali dengan teknologi, namanya tech in it. Jadi teknologi itu sudah mendarah daging di mereka, ya di antara efeknya mereka ini bisa tahu apa saja. Bekalnya apa? Loh, bekalnya HP. Wah, ini ngeri kalau berhadapan dengan generasi Z, misalnya sebelum ke dokter misalnya, itu kalau generasi ini itu sudah googling dulu, penyakitku ini namanya apa, cirinya apa, kelemahannya apa, obat-obat yang bisa membantu ini. Wah, itu kalau nanti sudah ketemu dokter bisa diskusi sama dokternya, dia tahu macam-macam dari Google. Mungkin mau belanja ya sudah survei harga-harga dulu. Jadi kalau pedagangnya menaikkan harga suka-suka, dia punya data, punya referensi. Ini kemahalan. Karena harganya kan kalau di marketplace sekitar sekian, ini yang asli sekian, yang KW sekian. Mereka ini ngerti banyak hal. Jadi karena mudah mengakses informasi, itu yang disebut generasi educated, generasi Z. Nah, secara umum kemudian generasi ini banyak yang berkarakter filantropis. Mereka ingin menyumbangkan hal besar, ingin melakukan hal besar untuk dunia, untuk hidup ini. Jadi ini namanya filantropis. Mereka punya idealisme-idealisme yang ingin mereka sumbangkan untuk dunia. Nah, mereka ini digital native dan tech in it seperti saya bilang tadi. Mereka generasi yang tidak bisa membayangkan hidup ini tanpa teknologi. Jadi beda dengan generasi saya misalnya. Ya, kalau generasi saya waktu kecil di desa saya belum ada listrik. Kemudian ngalami ada listrik. Dari radio nanti ngalami, dari nonton TV, misalnya nonton film, zaman dulu ada model video yang ada kaset beta, itu kasetnya besar itu, kemudian ada era VCD, ada era DVD, ada era, itu kan zaman saya generasi. Tapi generasi Z ini mereka sudah lahir ketika teknologi sudah sangat canggih. Makanya mereka tidak membayangkan, sulit membayangkan hidup yang tanpa teknologi. Nah, ini generasi Z. Di antara kelemahannya,
Ya, kalau generasi Z ini less focused. Jadi karena sukanya multitaskers, mereka ini sulit kalau disuruh fokus pada satu hal. Jadi kita harus sering-sering mengingatkan. Ada penelitian yang bilang generasi ini span attention itu fokus perhatiannya itu bertahan hanya sekitar 8 detik. Jadi mereka bisa fokus pada sesuatu secara serius. Itu ada yang bilang kalau generasi Z ini hanya 8 detik. Setelah itu mungkin mereka noleh sana, noleh sini, ingin melakukan hal lain selain yang sedang dilakukan tadi. Jadi ini generasi Z, ini dia harus sering diingatkan untuk fokus. Belajar misalnya, pegang laptop ingin belajar, begitu laptop di depannya, tidak jadi belajar, malah mungkin buka buku pelajarannya sebentar, tapi terus buka-buka yang lain. Ini karena di antara karakternya multitaskers. Nah ini generasi Z. Nah, generasi Z ini anak-anak yang mungkin hari ini kuliah. Nah, yang terakhir ada generasi alfa. Generasi alfa ini ya jauh lebih canggih peradabannya dibandingkan anak-anak dari generasi Z. Kalau tadi generasi Z tidak membayangkan hidup yang tanpa teknologi, generasi alfa ini ya sudah lebih jauh dari itu. Mereka sudah, teknologi itu jadi habitnya. Jadi sejak kecil sudah akrab dengan teknologi. Mungkin sejak bayi sudah dikelilingi oleh perangkat teknologi canggih. Ini generasi alfa sudah. Jadi sudah jadi habitnya. Kalau tadi generasi Z kan teknologi itu sudah jadi innate-nya. Kalau generasi Y kan tech savvy. Teknologi jadi kegemarannya. Kalau generasi X itu teknologi jadi keahliannya. Jadi dari generasi X teknologi jadi keahlian. Kalau di generasi Y teknologi jadi kegemaran. Kalau di generasi Z teknologi jadi bagian dari hidup yang tidak terpisahkan. Di generasi alfa, teknologi menjadi habit. Jadi kebiasaan hidup sudah. Nah, tentu saja karena mereka akrab dengan teknologi seperti generasi Z tadi, mereka ini cerdas, ngerti banyak hal. Bahkan seperti hari ini kan banyak isu mulai muncul bahwa pendidikan-pendidikan formal itu pelan-pelan perannya mulai tergeser. Hari ini orang lebih melihat kemampuan-kemampuan, penguasaan-penguasaan pengetahuan maupun keterampilan dibandingkan formalitas pendidikan. Karena orang mulai sadar, banyak orang bisa macam-macam tanpa harus melalui formalitas pendidikan sekolah. Jadi kita bisa banyak hal, misalnya kan saya banyak teman yang bidangnya agama, tapi ya ternyata bisa desain, bisa ini itu. Secara teknologi, dari mana? Belajar sendiri. Karena fasilitas untuk belajar mandiri secara online, secara digital lewat internet itu ya hari ini luar biasa. Dan ini ciri generasi alfa. Nah, kemudian generasi alfa, ini 2010 sampai hari ini punya perilaku bermain yang berbeda. Generasi alfa ini tidak seperti generasi-generasi sebelumnya, mainnya 90% di dalam rumah. Permainan-permainannya generasi alfa jangan dibayangkan sama dengan permainan-permainan game kita dulu. Meskipun game yang pakai teknologi, pakai laptop, pakai komputer zaman dulu, mereka jauh lebih canggih permainannya. Anak-anak gamers mesti ngerti. Jadi mereka ini gamers. Anak-anak yang punya
ketertarikan terhadap permainan canggih yang luar biasa. Kemudian mereka ini tidak lagi akrab dengan materi-materi. Kalau sekolah itu ya dalam bentuk buku atau majalah. Mereka akrabnya segala sesuatunya ya digital. Jadi apa-apanya ya digital. Jadi mereka ini sudah sosok yang sama sekali berbeda dengan era saya. Kalau saya masih seneng buku-buku, seneng majalah-majalah. Kalau saya bilang, wah saya lebih nyaman kalau baca buku langsung, bukan yang ada filenya. Tapi anak-anak hari ini sudah tidak begitu lagi, karena mereka sudah terbiasakan sejak kecil. Jadi mereka kalau sekolah bawa buku banyak, itu sebenarnya mereka berontak, ngapain sih serumit ini, wong ya di Google saja ada, di online, di internet saja ada. Jadi mereka ngerti yang lebih praktis, lebih nyaman, lebih enak, lebih to the point. Tidak harus rumit. Nah, meskipun nanti mungkin karena guru-gurunya era generasi saya ya lebih diarahkan cara berpikirnya seperti guru-gurunya, seperti yang didik dia, yang masih harus buku, harus majalah, tugas ini itu, dan lain sebagainya. Nah, menarik kalau generasi alfa ini, mereka ini punya kecenderungan tidak hanya pengguna teknologi, tapi mereka lebih suka menciptakan teknologi sendiri. Hari ini mungkin teman-teman akrab ya dengan istilah coding dan lain-lain. Gimana mereka ingin bikin game versi dia sendiri, di mana mereka ingin bikin konten, bikin web, bikin yang versi dia sendiri. Jadi dia ingin menciptakan sendiri yang versi dirinya. Dan yang terakhir, generasi alfa itu ini terkena sindrom kecepatan, seperti dulu pernah kita bahas ya tentang filsafat kecepatan era postmodern di Paul Villario. Mereka juga cara berpikirnya ingin cepat dan instan, nyari yang praktis, tidak harus bulat, tidak harus ruwet. Kalau misalnya dia punya barang rusak misalnya, ya kalau generasi alfa mending beli baru daripada menghabiskan biaya lebih banyak untuk memperbaiki. Kalau kita, zaman saya mungkin dicoba-coba, diotak-atik, siapa tahu bisa, siapa tahu itu. Kalau generasi alfa ini, mereka tidak suka terlalu yang seperti itu. Mereka sukanya ya sudah, rusak ya diserviskan sana. Kalau tidak memadai ya beli lagi baru saja. Ngapain sih kita nyoba-nyoba untuk memperbaiki, wong kita bukan ahlinya, bukan bidangnya, nanti malah habis tenaga, habis biaya, sia-sia. Nah, itu cara berpikirnya generasi alfa. Jadi mereka inginnya yang logis saja, cepat, instan, segera selesai. Jadi, nah ada sedikit-sedikit beda bisa kita rasakan antar generasi ini. Generasi alfa, ke belakang ada generasi Z, ke belakang ada generasi Y, ke belakang ada generasi X, kemudian ada baby boomers. Karakter dan gaya hidupnya meskipun tidak berbeda sama sekali, ada ketidaksamaan. Gap antar generasi ini kadang-kadang bisa muncul masalah. Orang tua dengan anaknya, guru dengan muridnya. Ini harusnya kalau disadari betapa setiap orang itu, setiap generasi itu karakternya beda, mungkin lebih mudah bagi dunia pendidikan untuk gimana membentuk generasi-generasi ini sesuai ideal yang diinginkan, sesuai karakternya. Baik, kita lanjutkan ya. Ya nanti kalau teman-teman ini masih belum terlalu paham, bisa dibaca bukunya atau rekamannya diulang-ulang sampai muncul inspirasi baru. Kita lihat, karena kita tadi fokusnya bagaimana karakter generasi ini dan cara mendidiknya menjadi sosok yang ideal sehingga kita mengenali diri kita masing-masing. Kita lihat dari aspek belajar. Menarik ya kalau tiap generasi itu punya persepsi sendiri-sendiri tentang yang dikenal dengan belajar. Jadi ini catatan saya dari generasi-generasi ini tentang belajar. Belajar itu kan bagaimana mereka meningkatkan
kapasitas diri mereka yang bolak-balik kita sarankan. Kalau generasi tradisionalis itu lebih suka memandang belajar itu sebagai kewajiban. Jadi, kita harus belajar karena memang kewajiban kita belajar, cari ilmu, kan begitu. Nah, ini banyak ditemukan di gaya-gaya tradisionalis. Jadi, era-era veteran, era-era klasik lama. Berbeda dengan era boomers. Boomers ini, yang baby boomers tadi, mereka ini lebih melihat belajar itu adalah jalan untuk mewujudkan cita-cita. Jadi, saya punya cita-cita ini, maka jalannya adalah belajar dengan ngisi pengetahuan, keterampilan, sehingga cita-cita itu terwujud. Ini generasi boomers. Jadi meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill, dan lain sebagainya dalam rangka mewujudkan cita-cita. Ini gaya boomers. Nah, beda lagi dengan generasi X. Kalau menurut generasi X, belajar itu adalah jalan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan memenuhi kebutuhan hidup. Jadi lebih pragmatis kalau generasi X. Jadi kalau ada pandangan kita mau kuliah apa dicari yang nanti kalau lulus bisa dapat pekerjaan sehingga kita dapat gaji, dapat uang, kemudian dari situ kita memenuhi kebutuhan hidup. Ini banyak jadi penciri generasi X. Kalau generasi Y ini yang agak filantropis tadi, ini banyak yang punya idealisme. Kalau X tadi pragmatis, kalau Y ini gimana belajar menjadi jalan kita untuk mengubah dunia sesuai ideal yang kita inginkan. Nah, ini gayanya generasi Y. Jadi bagaimana belajar adalah menjadi jalan bagiku untuk mengubah dunia. Beda lagi dengan generasi Z. Kalau di generasi Z, belajar adalah passionku. Jadi satu di antara passionku itu belajar. Jadi mereka ini paling tidak suka kalau dipaksa-paksa belajar. Oke, mereka akan sekolah, mereka akan kuliah. Tapi kalau bisa yang sesuai passionnya. Apakah passion itu nanti bisa dapat pekerjaan atau tidak, bisa mengubah dunia atau tidak, mereka tidak fokus ke situ. Yang penting ini memang jiwaku sesuai dengan dorongan hatiku. Ini generasi Z. Kalau generasi Alpha beda lagi. Bagi mereka belajar itu gaya hidup. Jadi salah satu gaya hidup atau pola hidup yang bisa direkayasa, bisa diatur, bisa dimodifikasi sesuai keinginan kita. Jadi tidak harus diseragamkan semua sekolah atau semua harus kuliah dan macam-macam. Jadi bagi generasi Alpha, belajar lebih dilihat pada aspek fungsionalnya, lebih pada, ini gaya-gaya, saya ingin gaya hidup yang coraknya selalu belajar. Saya ingin. Jadi dia bagian dari gaya hidup, pola hidup, yang itu bisa jadi tidak sama di setiap orang. Jadi bagi tradisionalis belajar itu kewajiban, kalau bagi boomers belajar itu untuk mewujudkan cita-cita, memposisikan diri sesuai keinginan. Kalau generasi X lebih pragmatis untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau generasi Y idealis, bagaimana belajar menjadi bagian kita untuk mengubah dunia. Generasi Z menganggap belajar adalah bagian dari passionnya. Jadi satu di antara passionnya. Kalau generasi Alpha menganggap belajar itu sebagai gaya hidup. Ini tesis. Tesis itu maksudnya jawaban sementara. Teman-teman boleh
menganalisis, menginternalisasi, aku begitu ndak. Ya karena teori apapun tentang manusia itu ya ndak ada yang bisa mencakup semuanya. Pasti selalu ada pengecualian-pengecualian, atau justru teori ini sendiri pengecualian. Baik, kita lanjutkan. Paling tidak kan ini bahan kita untuk melakukan introspeksi diri, atau seandainya ada teman-teman yang ikut ngaji malam hari ini, kebetulan kok ya guru, kok ya mengajar, coba perhatikan generasi-generasi ini. Misalnya kita ngajar generasi Z, ya bagaimana upaya kita untuk menumbuhkan passion di hati anak didik kita untuk belajar. Atau generasi alfa, ya kita tunjukkan betapa asiknya gaya hidup yang namanya belajar ini, betapa menariknya dan lain sebagainya. Ini penting bagi para pengajar, para pendidik generasi hari ini. Baik, saya lanjutkan.